Pada video kali ini kita akan membahas momentum dan energi relativistik fisika kelas 12. Yang pertama kita akan bahas konsep dari momentum relativistik. Nah, jika definisi massa relativistik kita masukkan ke definisi momentum fisika klasik, maka kita akan peroleh definisi baru tentang momentum relativistik, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di fisika klasik kita telah mengenal momentum yang rumusnya adalah P sama dengan M kali V. Nah, di sini massa untuk massa diam adalah M. Tapi untuk massa relativistik, ingat lagi, M ini bisa kita pecah jadi gamma kali M0. Jadi karena massanya berubah, momentumnya pun akan berubah. Nah, di sini gamma seperti biasa tetapan Lorentz, V itu kecepatan gerak benda, P itu adalah momentum relativistik dalam satuan kilogram meter per second, M0 adalah massa diam dalam satuan kilogram. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari kesetaraan massa dan energi relativistik. Jadi, akibat massa yang berubah bukan cuma momentum yang berubah, tapi energi pun ikut berubah. Nah, Einstein mengatakan bila sebuah benda bermassa M yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, atau C ya, terdapat kesetaraan massa dan energi. Nah, sebagai akibat di sini energinya bersifat relatif ya. Untuk energi relativistik di sini ada 3 jenis. Yang pertama energi diam, yang kedua energi total, dan yang ketiga energi kinetik. Untuk energi diam, persamaan yang berlaku di sini adalah E0 sama dengan M0C kuadrat. Untuk energi total di sini adalah E sama dengan gamma kali E0. Jadi kalau kita substitusi E0-nya dari sini, kita bisa peroleh E sama dengan gamma kali M0C kuadrat. Dan selanjutnya ada energi kinetik yang merupakan selisih dari energi total dan energi diam. Energi kinetik dapat kita tuliskan seperti ini ya. EK sama dengan E min E0. Nah, kita bisa bongkar lagi. EK-nya itu sama dengan gamma min 1 kali E0. Dan E0-nya bisa kita ganti sama M0C kuadrat, sehingga kita peroleh rumus berikut ini. Gitu ya. Sangat populer ya, rumus MC kuadrat itu ya. Selanjutnya, kita juga akan membahas hubungan energi dengan momentum. Nah, hubungan energi dengan momentum diberikan oleh persamaan berikut ini. Kita nggak akan menurunkan rumus-rumus ini, tapi kita akan langsung pakai nanti di contoh-contoh soalnya ya. Jadi, untuk hubungan energi dengan momentum, persamaan yang berlaku adalah E kuadrat sama dengan P kuadrat kali C kuadrat tambah M0 kuadrat kali C pangkat 4. Di mana E itu adalah energi dalam satuan Joule, P itu momentum, satuannya kilogram meter per second, dan C adalah kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama teman-teman simak beberapa contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, momentum sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 0,96 C adalah titik-titik. Diketahui sini massa diam elektronnya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg dan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi jelas data-data yang diketahuinya ya, ada M0 massa diam elektron, kemudian C, dan di sini kan V-nya sama dengan 0,96 C. Kita ubah ke bentuk pecahan supaya kita mudah untuk menentukan nilai gamanya. 0,96 C itu sama aja kayak 24 per 25 C. Yang ditanya di sini adalah momentum relatifnya berapa. Maka teman-teman bisa pakai persamaan P sama dengan gamma kali P0. Nah, kita ubah V menjadi bentuk pecahan supaya kita gampang nentuin nilai gammanya. Jadi, kita akan cari dulu nilai gammanya jika V-nya sama dengan 24 per 25 C. Pakai bantuan segitiga siku-siku aja biar gampang. Ya, teman-teman perhatikan angka di belakang C atau koefisien C-nya. Dan kita gambar segitiga siku-siku seperti ini untuk menentukan sisi terpanjang. Jelas yang bawah ya ini 25. Kemudian 24-nya kita taruh di sini. Kemudian pakai Pitagoras aja, yang ini pasti nilainya 7. Dan gamma itu adalah sisi terpanjang per sisi lain yang belum diketahui. Sisi lain yang belum diketahui itu yang ini ya, yang 7. Pasangan dari triple Pitagoras 25 dan 24 kan 7 nih sisi lainnya. Jadi gammanya sama dengan 25 per 7. Nah, setelah teman-teman dapat gamma, ya kita bisa ngitung nilai momentum relatif ini dengan cara
kita buat rumusnya jadi P sama dengan gamma kali P0-nya itu kita ganti jadi M0 kali V. Nah, gammanya kan kita udah tahu nih, 25/7 ya. M0-nya juga ada segini. Kemudian V-nya itu kan 24/25C. C-nya kita ganti sama 3 kali 10 pangkat 8 kalau nggak diketahui. Nah, ini tinggal teman-teman hitung dan nanti kita akan beroleh hasilnya 9,4 kali 10 pangkat negatif 22 kg meter per second. Jadi, opsi yang tepat di sini jelas yang D. Contoh soal yang kedua, bila energi kinetik sebuah partikel sama dengan energi diamnya, maka kecepatan partikel tersebut adalah titik-titik. Data yang diketahui di sini hanya energi kinetik sama dengan energi diam, ya. Dan untuk persamaan pada energi kinetik relatif, ini bisa kita tuliskan dengan EK sama dengan gamma min 1 kali E0. Nah, kemudian di sini kita kalikan aja gamma sama min 1-nya dengan E0 ya, jadi seperti ini. Kemudian negatif E0 ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi kita peroleh 2E0 sama dengan gamma E0. Ini kita coret aja E0-nya. Masing-masing ruas ya. Jadi kita peroleh nilai gammanya sama dengan 2. Yang ditanya adalah kecepatan partikel. Jadi kita akan menentukan V jika gammanya 2. Nah, kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Kalau gammanya 2, berarti sisi terpanjangnya kan 2/1 ya. 2, sisi terpanjangnya kita taruh sini. Satunya bebas, kita taruh mana? Taruh sini misal ya. Pakai triple Pythagoras, ini kita hitung aja. Akar 4 kurang 1 berarti akar 3 ya, sisi lainnya ya. Dan V ini adalah sisi lain per sisi terpanjang, terus kita bubuhkan C. Sisi lainnya itu yang ini, yang warna hijau ya. Jadi V sama dengan akar 3/2C. Sehingga kita simpulkan kecepatan partikel tersebut adalah setengah akar 3C. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Contoh soal yang ketiga, sebuah partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya memiliki momentum sebesar 3 kali 10 pangkat 5 kg meter per second. Maka besar energi total jika massa diamnya 2 gram adalah titik-titik. Data-data yang diketahui di sini jelas, momentumnya ada ya segini. Kemudian massa diam ini 2 gram. Kita rubah dulu ke kilogram supaya SI ya. Jadi kita kali sama 10 pangkat negatif 3. Dan C kalau nggak diketahui kita pakai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second gitu ya. Nah, yang ditanyanya kan adalah energi total dan diketahui momentum, jadi kita harus pakai hubungan antara energi dan momentum relativistik, yaitu E kuadrat sama dengan P kuadrat kali C kuadrat tambah M0 kuadrat kali C pangkat 4. C kuadratnya kita keluarin aja yang di kanan ya, jadi C kuadrat kali P kuadrat plus M0 kuadrat C kuadrat. Kita akarkan kedua ruas, jadi seperti ini ya. Jadi si C kuadrat ini bisa keluar dari akar jadi C ya. Yang nyisa dalam akar tuh suku yang ini. Nah, teman-teman perhatikan nilai C kita tahu, M0 kita tahu, P-nya juga kita tahu. Tinggal kita substitusi aja ke persamaan E ya. Seperti ini. Terus kita hitung nih yang di dalam akar, jadi berapa tuh? Ini jadi 9 kali 10 pangkat 10, yang ini jadi 4 kali 10 pangkat negatif 6. Yang ini jadi 9 kali 10 pangkat 16. Jadi yang dalam akar ini jadi 45 kali 10 pangkat 10. Kita keluarkan dari dalam akar supaya hasilnya lebih sederhana. Jadi akar 45 itu kan 3 akar 5. 10 pangkat 10 keluar dari akar ya 10 pangkat 5. Ini tinggal teman-teman hitung aja. Maka kita akan peroleh energi totalnya adalah 9 akar 5 kali 10 pangkat 13 Joule. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E, gitu. Contoh soal yang keempat, energi total proton adalah 3 kali energi diamnya. Massa diam proton 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Tentukan yang A energi diam proton dalam satuan elektron volt, yang B kelajuan proton, yang C energi kinetik proton dalam elektron volt. Data-data yang diketahui di sini energi total 3 kali energi diam, berarti E sama dengan 3E0. M0-nya di sini 1,67 kali 10 pangkat negatif 27 ya. 1 elektron volt teman-teman mesti tahu karena energi yang ditanya diminta dalam satuan elektron volt. Jadi 1 eV itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Ini muatan elektron ya. C kalau nggak diketahui kita pakai segini. Dan
Kita akan menghitung dulu energi diam dalam EV ya. Maka E0 sama dengan M0C kuadrat. Seperti itu ya. Artinya di sini M0C kuadrat, M0-nya kan kita udah punya. 1,67 kali 10 pangkat negatif 27. C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8, kita kuadratkan. Nah, supaya kita peroleh energi diam dalam EV, kita bagi sama muatan elektron. Yaitu 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Nah, kalau kita hitung sebentar, kita akan peroleh E0-nya 9,39 kali 10 pangkat 8 elektron volt. Gitu. Nah, kemudian kita akan mencari kelajuan proton. Buat cari kelajuan proton, maka kita pakai persamaan ini, energi total. Energi total kan gamma kali E0. Dan diketahui di soal, energi total 3 kali energi diam, berarti E sama dengan 3E0. Nah, berarti 3 di sini adalah gammanya. Dan kita akan cari nilai V jika gammanya 3. Gamma kan sisi terpanjang nih. Ya, sisi terpanjangnya itu adalah 3. Kemudian kalau nggak dalam bentuk pecahan kayak gini, maka kita buat penyebutnya 1. 1 bebas, mau taruh di sini boleh, di sini boleh. Kita taruh di bawah. Pakai Pitagoras. Ini kita hitung aja ya. Maka kita akan peroleh nanti sisi yang ini adalah 2 akar 2. Maka V sama dengan sisi lain dibagi sisi terpanjang. Kita bubuhkan C, jangan lupa. Sisi lainnya 2 akar 2, sisi terpanjangnya 3. Artinya, di sini V-nya sama dengan 2 akar 2 per 3, dan C-nya bisa kita ganti sama 3 kali 10 pangkat 8. Kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 2 akar 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini kita coret aja, gitu. Gampang ya. Selanjutnya, kita akan mencari energi kinetik proton dalam EV. Berarti, EK sama dengan gamma min 1 kali E0. Nah, gammanya kan 3. 3 kurang 1 kali E0, ya udah, langsung aja. 2E0. E0-nya juga udah kita hitung kan, hasilnya segini. Jadi, kita akan peroleh energi kinetiknya adalah 2 kali 9,39 kali 10 pangkat 8 EV, dan kalau kita hitung, kita peroleh hasilnya 18,78 kali 10 pangkat 8 elektron volt, gitu. Contoh soal yang kelima. Sebuah elektron mula-mula diam, kemudian dipercepat oleh beda potensial listrik 1,5 megavolt, sehingga memperoleh energi kinetik sebesar 1,5 mega elektron volt. Ini beda ya, mega elektron volt sama megavolt itu beda. Pertanyaannya di sini, tentukan kecepatan elektron dan masa relatifnya. Masa diamnya kita tahu 9 kali 10 pangkat negatif 31 kg, muatannya juga ini segini udah dalam SI ya. Jadi jelas data-data yang diketahuinya. Ini mesti kita nyatakan dalam SI semua. Nah, buat beda potensial listrik, itu kan megavolt. Berarti kita kali sama 10 pangkat 6. Kalau energi kinetiknya, di sini kan mega elektron volt. Berarti kita kali sama 10 pangkat 6 elektron volt. Ya, ini satuannya belum joule, masih elektron volt. Jadi nanti kita mesti ubah ke joule. Kemudian, muatan dari elektron kita udah punya ini dalam SI ya. Masanya juga sama. Dan supaya gampang dalam menentukan kecepatan elektron, maka kita perlu cari dulu gamma dari persamaan energi kinetik relativistiknya. Nah, jadi EK sama dengan gamma min 1 kali E0. Kita mau cari gammanya di sini. Buat EK-nya, teman-teman mesti kalikan dengan E atau muatan elektron, karena satuannya masih elektron volt, supaya berubah jadi joule. EK kali E sama dengan gamma min 1 kali M0C kuadrat, dan kita mau cari gammanya berapa ya. M0C kuadrat dari mana? Ini dari penguraian E0 gitu. Jadi kita bagi masing-masing ruas sama M0C kuadrat seperti ini ya. EK kali E dibagi M0C kuadrat. Kalau yang ini dibagi M0C kuadrat, ya sisanya tinggal gamma min 1. Jadi gammanya kita peroleh segini ya. Negatif satunya pindah ruas aja ke kiri, jadi seperti ini. Energi kinetik, kemudian muatan elektron, masa diam elektron, dan C kalau nggak diketahui 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu kita udah punya semua data-datanya, tinggal teman-teman substitusi aja ke persamaan gamma ini. Seperti ini ya. Kita hitung sebentar, maka kita akan peroleh nanti gammanya 3,96. Masuk akal ya, gammanya lebih dari 1.
Nah, kemudian kita akan cari berapa nilai kecepatan elektronnya. Kalau gamanya 3,96. Kita pakai bantuan segitiga siku-siku aja. Gamma kan sisi terpanjang, 3,96. Nah, berarti pasangannya kalau dibuat dalam pecahan ini kita buat per satu ya. Satunya bebas mau taruh di sisi mana, di sini boleh. Ya. Misal kita taruh aja di bawah, pakai Pitagoras, ini kita hitung. Nanti kita akan peroleh hasilnya 3,82. Dan V atau kecepatan elektron ini merupakan sisi lain dibagi sisi terpanjang. Kita bubuhkan C. Sisi lainnya 3,82 ya. Sisi terpanjangnya itu yang ini, yang sisi miring. 3,96 C. Ya udah, berarti tinggal teman-teman kaliin aja yang ini. Ya, koefisien yang ini dengan C. Jadi kita akan peroleh nanti V-nya 0,964 C. Atau mau dikali lagi sama 3 kali 10 pangkat 8 juga nggak apa-apa ya. Nanti hasilnya meter per second gitu. Buat masa relativistiknya atau masa relatifnya, teman-teman bisa pakai persamaan. M sama dengan gamma kali M0. Gammanya kita udah tahu ya segini. M0-nya juga kita punya 9 kali 10 pangkat negatif 31. Substitusi aja. Di sini M0-nya 9 kali 10 pangkat negatif 31 dan gammanya 3,96 ke persamaan ini ya. Hitung sebentar, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 35,64 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Baik, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai momentum dan energi relativistik, relativitas khusus fisika kelas 12 kali ini. Sebagai penutup, saya sertakan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silahkan dicoba, kalau ada yang kurang jelas atau kurang mengerti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe buat yang belum ya.